Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Adik-adik, dalam pertemuan kali ini capaian akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip, formulasi, dan tahapan model serta karakteristik manajemen strategik yang relevan. Serta indikatornya yaitu mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip, formulasi, dan tahapan model serta karakteristik manajemen strategik yang relevan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu terkait dengan prinsip manajemen strategik. Prinsip manajemen strategik terdiri atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap formulasi, meliputi pembuatan misi dan visi sekolah, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal yang mempengaruhi pendidikan dasar menengah, seperti perubahan kurikulum nasional, kebijakan pemerintah, atau perkembangan teknologi. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan analisis kekuatan dan kelemahan internal sekolah ya, seperti kualitas pengajaran, fasilitas, dan sumber daya manusia. Sasaran jangka panjang ditetapkan ya, misalnya peningkatan hasil ujian, akreditasi sekolah, atau peningkatan kualitas pengajaran. Pembahasan mengenai pilihan-pilihan strategi juga penting ya, seperti apakah sekolah akan membuka program ekstrakurikuler baru, memperkenalkan metode pembelajaran baru, melakukan kerjasama dengan sekolah lain atau lembaga internasional, atau mengembangkan fasilitas sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Fred R. David, ini membagi penyusunan strategi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu input stage, yang kedua matching stage, dan yang ketiga decision stage yang dapat diterapkan pada strategi pendidikan di sekolah. Tahap yang kedua yaitu tahap implementasi atau biasa juga disebut dengan tahap tindakan. Pada tahap ini strategi yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Ini mencakup penentuan sasaran tahunan ya, seperti peningkatan prestasi akademik, penurunan angka ketidakhadiran siswa, atau pencapaian standar nasional pendidikan. Kebijakan internal dikelola untuk memastikan setiap komponen sekolah ya, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga staf administrasi dapat berperan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalokasian sumber daya, baik itu dana, fasilitas, atau teknologi, disesuaikan untuk mendukung implementasi strategi. Pengembangan budaya sekolah yang mendukung inovasi dalam pengajaran seperti budaya literasi atau penguatan karakter, serta pembentukan struktur organisasi yang efektif juga mendukung pelaksanaan strategi menjadi aspek penting pada tahap ini. Selain itu, keterampilan interpersonal menjadi kunci karena keberhasilan implementasi strategi pendidikan melibatkan kerjasama yang erat antar guru, siswa, dan orang tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Carl ya, strategi dalam pendidikan bukan hanya masalah pemecahan masalah, tetapi juga harus bersifat kreatif dan terbuka, di mana strategi harus dijalankan dengan cermat dan tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini sekolah perlu mengevaluasi apakah strategi yang diterapkan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup analisis faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah atau tren pendidikan, serta faktor internal seperti perkembangan kualitas pengajaran dan kinerja siswa. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator-indikator tertentu seperti prestasi akademik siswa, tingkat kelulusan, atau partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Selain itu, tindakan perbaikan perlu diambil jika diperlukan, seperti revisi dalam metode pengajaran atau pengadaan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung proses pembelajaran. Seperti yang dijelaskan oleh Kaplan dan Norton, bahwa evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, manajemen strategi dalam pendidikan di sekolah berfokus pada pengembangan dan pelaksanaan strategi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
Manajemen strategik dalam pendidikan itu bukan hanya sebuah konsep yang diterapkan dalam dunia bisnis, tetapi juga sebuah metode pendidikan yang digunakan oleh pengelola pendidikan atau kepala sekolah untuk merencanakan, melaksanakan demi kesuksesan dalam lembaga pendidikan tersebut. Dalam pendidikan, manajemen strategik ini mencakup berbagai aspek penting ya, seperti perencanaan kurikulum, pengelolaan sumber daya manusia, peningkatan kualitas pengajaran, pengembangan fasilitas, dan program-program sosial yang mendukung pembelajaran yang lebih inklusif. Baik, bahasan selanjutnya yaitu formulasi dan tahapan model manajemen strategi. Model manajemen strategi secara umum terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu perumusan strategi. Tahap ini melibatkan yaitu penetapan arah organisasi dan bagaimana mencapai tujuan jangka panjang. Yang pertama yaitu analisis lingkungan, yang mana dalam analisis lingkungan ini melakukan analisis mendalam terhadap lingkungan eksternal, yaitu terdiri dari peluang dan ancaman, serta internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan organisasi. Selanjutnya penetapan visi misi, yaitu menetapkan visi di sini tujuan masa depan dan juga misi organisasi yang akan menjadi dasar perumusan strategi. Selanjutnya yang ketiga penetapan tujuan strategi, yaitu menerjemahkan visi dan misi menjadi tujuan strategi yang spesifik dan terukur. Selanjutnya yang terakhir yaitu perumusan alternatif dan pemilihan strategi, yaitu mengembangkan dan mengevaluasi berbagai pilihan strategi, misalnya strategi korporat, bisnis, dan juga fungsional. Ini semua untuk mencapai tujuan tersebut, lalu memilih strategi yang paling tepat. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan implementasi strategi. Tahap ini berfokus pada tindakan untuk mewujudkan strategi yang telah dirumuskan atau telah direncanakan ya. Yang pertama penetapan tujuan tahunan dan kebijakan, yaitu penetapan tujuan tahunan dan kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Selanjutnya alokasi sumber daya. Di sini maksudnya mengalokasikan sumber daya organisasi ya, seperti dana, sumber daya manusia, dan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan strategi. Selanjutnya ada pun yaitu motivasi dan kepemimpinan. Di sini memotivasi karyawan dan menerapkan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong pelaksanaan strategi. Selanjutnya sistem pelaksanaan, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem yang efektif untuk menjalankan rencana strategi. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu evaluasi strategi. Tahap akhir ini adalah proses untuk meninjau kinerja dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama yaitu peninjauan ulang faktor kunci, yaitu meninjau kembali faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar strategi. Selanjutnya pengukuran kinerja, yaitu mengukur kinerja organisasi dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan menggunakan metrik kinerja atau Key Performance Indicator ya, yaitu KPI. Selanjutnya tindakan korektif, yaitu mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan atau masalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan strategi dan mencapai peningkatan berkelanjutan. Baik, demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.